Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan kembali kajian tauhid, masih dalam pembicaraan tentang ibadah-ibadah yang berkaitan dengan nama Allah Al-Jami. Kemarin kita sudah pelajari bahwa ibadah yang pertama yang berkaitan dengan nama Allah Al-Jami adalah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ujian, Allah berikan kepada kita musibah, maka hendaklah kita bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan as-sabrul jamil. Jadi apa yang dimaksud dengan sabar al-jamil, sabar yang indah? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita musibah, jangan mengeluh kepada manusia, tapi mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengeluh kepada manusia, nah ini akan mengurangi pahala kesabaran dan kita tidak tenang dengan ujian yang diberikan tersebut. Tapi kalau Allah berikan kepada kita musibah, Allah berikan kepada kita ujian, kita tidak mengeluh kepada manusia, kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah tersebut akan semakin ringan, pahala kesabarannya juga akan semakin besar. Kalau kita mendapatkan musibah, ingat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sebesar apapun musibah yang Allah berikan kepada kita, sebanyak apapun menurut kita nikmat yang Allah berikan dari kita, yang Allah ambil dari kita, pemberian Allah jauh lebih banyak. Nikmat yang Allah sisakan jauh lebih banyak. Maka kalau kita mendapatkan musibah, kita mengeluh hanya kepada Allah saja, dan terus ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan, terus menerus ingat, walaupun Allah mengambil nikmatnya dari kita, tapi apa yang Dia sisakan jauh lebih banyak. Mengadulah kepada Allah. Maka ketika Nabi Yaqub dipisahkan dengan anaknya Yusuf, Nabi Yaqub mengatakan as-sabrul jamil. Ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan zina, musibah yang sangat besar, Aisyah mengatakan, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan Abu Yusuf, as-sabrul jamil. Wallahu musta'an. Aisyah mengatakan Allahu musta'an, hanya Allah tempat mengadu. Ketika Aisyah hanya mengeluhkan musibahnya kepada Allah dan dia meminta tolong kepada Allah, langsung Allah turunkan ayat untuk membersihkan
disebutkan namanya. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, inilah ibadah yang pertama sekali yang berkaitan dengan nama Allah Al-Jamil. Karena setiap apa yang datang dari Allah pasti indah, termasuk musibah. Musibah itu datangnya dari mana? Datangnya dari Allah. Datang dari Allah yang maha indah, maka musibah itu pun adalah sangat indah. Hanya saja kita tidak tahu apa hikmah yang terkandung di dalamnya. Berikutnya ibadah yang berkaitan dengan nama Allah Al-Jamil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasfahis safhal jamil. Fasfahis safhal jamil. Maafkanlah mereka dengan maaf yang sangat indah. Ayat ini adalah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memaafkan orang-orang musyrik Makkah. Padahal kita tahu bahwa bagaimana orang-orang musyrik Makkah itu sangat luar biasa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyakiti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama di awal-awal kerasulan. Selama 13 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Sisaan-sisaan tuduhan-tuduhan kekejian yang diberikan oleh orang-orang kafir, yang diberikan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah, Allah tidak membolehkan Rasul membalas. Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan kepada Rasul, maafkan mereka dengan maaf yang indah. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Maka dari itu Allah katakan fasfah safhal jamil, beri maaf yang indah. Kalau tadi sabar yang indah adalah sabar yang kita tetap berbaik sangka kepada Allah, lalu tidak mengeluh kepada manusia, dan kita hanya mengeluh kepada Allah dan hanya mengharapkan pertolongan Allah. Itu yang dimaksud sabar jamil. Kalau yang dimaksud dengan maaf yang indah adalah ketika orang memberikan kepada kita kezaliman, orang menzalimi kita, orang melakukan kesalahan pada kita. Jangan balas kesalahan itu. Walaupun sebenarnya kalau orang melakukan kezaliman boleh dibalas. Mungkin dibalas dengan doa atau mungkin dibalas dengan hal yang sama. Tapi jauh lebih baik dari itu, beri maaf yang indah. Maaf yang indah itu adalah maafkan, jangan kau balas. Maaf yang indah itu maafkan, jangan kau mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kita kadang-kadang ada orang yang melakukan kesalahan, kita maki dulu dia. Setelah kita maki baru kita memaafkan. Sering begitu ya kan? Nah ini tidak dinamakan maaf yang indah. Maaf yang indah berikutnya, ketika kita memberi maaf pada orang, terus berbuat baik kepada dia, terus berbuat baik kepada dia. Kita sering memaafkan orang lain, lalu kita katakan, tapi untuk berbuat baik kepadamu, untuk tetap berbaik kepadamu, saya tidak bisa. Jemaah sekalian, itulah yang dimaksud dengan fasfah as-safhal jamil, beri maaf, maaf yang indah. Maaf adalah sebab terbesar antara lain seseorang masuk ke dalam surga. Maka dari itu, antara lain nama Allah adalah Al-Afu
bina mubalagha. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memaafkan. Kalau Allah membatasi maafnya kepada seorang hamba, maka tidak ada yang masuk surga. Tidak ada yang masuk surga. Kalau Allah katakan kepada kita, kamu hanya saya kasih maaf 1000 kali maaf. Kalau melakukan kesalahan lagi setelah saya maafkan 1000 kali, maka kalian saya tidak maafkan lagi. Saya tidak masukkan kalian lagi ke surga. Tidak ada manusia yang selamat dari neraka. Tidak ada manusia yang masuk ke dalam surga. Maka dikarenakan manusia tidak bisa berhenti dari salah, dari dosa, maka Allah tidak pernah juga berhenti memberi maaf. Maka iblis bersumpah di hadapan Allah, ya Allah, aku akan terus menyesatkan manusia sampai dia mati. Allah pun bersumpah, aku akan terus memaafkan dia selama dia mau meminta maaf sampai ruhnya ada di kerongkongan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang sangat agung, yaitu yang Maha Memaafkan. Kalau Allah tidak memaafkan hambanya, tidak ada hambanya yang selamat. Ini adalah nama dan sifat Allah yang sangat agung. Maka dari itu akhlak para nabi yang sangat agung adalah berakhlak dengan nama itu, yaitu Maha Memaafkan. Para nabi pun memaafkan. Seperti yang kita bicarakan tadi, Rasulullah SAW selalu disakiti. Sahabat-sahabatnya disakiti, bahkan disiksa. Berapa tahun dia ada di Mekah? Setelah kerasulan 13 tahun. Lalu beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah kurang lebih 6-7 tahun beliau menaklukkan kota Mekah. Keadaan sudah berubah, berbalik. Rasulullah SAW menjadi menguasai Mekah dan Madinah, bahkan Jazirah Arab. Ketika terjadi penaklukan kota Mekah, orang-orang Mekah sudah dikalahkan. Mereka sudah ditawan, dikumpulkan di sekeliling Ka'bah. Kira-kira kalau kita apakan ini? Mereka menyakiti kita, mereka menyakiti para sahabat, mereka membunuh pamannya Hamzah, bukan sekedar membunuh, mereka belah dadanya, mereka ambil hatinya, mereka marah hatinya. Gimana kira-kira kalau kita? Tapi tidak begitu dengan Rasul. Rasul tidak balas dendam. Rasul tidak balas dendam. Rasul tahu bahwa dunia ini hanya sebentar saja. Dunia ini hanya sebentar saja. Dan memang dunia ini adalah tempat untuk kita diuji. Dunia ini adalah bukan untuk tempat bernikmat-nikmat, tapi adalah tempat untuk kita diuji. Tempat yang sesungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Ketika Rasulullah SAW menguasai Mekah, orang-orang musyrik sudah dikumpulkan di samping Ka'bah. Kira-kira orang musyrik itu takut. Nabi SAW berkata, wahai orang-orang musyrik, menurut kalian mau saya apa? Menurut kalian mau saya apa? Orang-orang musyrik mengatakan, akhun karim, ibnu akhir karim. Engkau adalah saudara kami yang sangat mulia, anak daripada saudara kami yang sangat mulia. Rasul SAW berkata, antum tulaqa, kalian semua saya maaf. Kalian semua saya bebas. La tatrib alaikum al-yawm. Tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Jadi Nabi tidak membongkar luka lama. Nabi tidak mengungkit-ungkit perbuatan mereka kepada Nabi, kepada sahabat-sahabat. Padahal kalau Rasul mau membalas, itu
Itu Rasul sangat mudah membunuh mereka satu persatu. Tapi Nabi katakan, tidak ada cercaan untuk kalian hari ini. Tidak ada. Jangankan balas, cercaan pun tidak ada. Kalian bebas. Tidak ada makian, tidak ada cercaan untuk kalian. Nabi Yusuf alaihissalam, dia dibuang saudaranya ke sumur. Tentu semua orang tahu tujuannya adalah untuk membunuh dia. Tujuannya adalah untuk membunuh dia. Karena perbuatan saudaranya ini, dia harus ada di sumur tua, dia harus dijual sebagai budak. Coba yang seorang rasul, anak rasul, cucu rasul, harus dijual sebagai budak. Dan dia dibeli seorang menteri, dituduh melakukan zina, dan dia dipenjara. Yang intinya dia harus berpisah dengan keluarganya 40 tahun lebih. Lalu keadaan berubah. Allah turunkanlah kepada Rasulullah. Keadaan berubah, kita tahu bahwa bagaimana akhir cerita ini. Nabi Yusuf menjadi penguasa. Nabi Yusuf menjadi orang yang sangat kaya raya. Allah berubah keadaan. Sangat mudah bagi Allah. Kalau memiliki kesabaran yang sangat tangguh, maka Allah turunkan cerita Nabi Yusuf ini kepada Rasul. Ketika Rasul ada di Makkah, yang ada di sumur tua, sangat mudah Allah menaruh dia di sebuah istana. Seorang yang tadinya dijual sebagai budak, sangat mudah bagi Allah menjadikan dia orang yang kaya. Yang tadinya dia mendekam di penjara, sangat mudah bagi Allah menjadikan dia menjadi seorang raja. Itu dunia, tidak ada keadaan yang menetap. Maka Allah ceritakan cerita ini kepada Nabi karena Nabi mengalami ujian yang sangat luar biasa ketika di Mekah. Ketika keadaan berubah, Yusuf sudah menjadi penguasa, dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Saudaranya yang 10 ini gak makan kalau gak datang ke tempat dia. Kira-kira kita mau melakukan apa? Kita akan balas dendam. Tapi Nabi Yusuf tidak melakukan hal itu. Nabi Yusuf memaafkan semua saudaranya. Bahkan ketika mereka dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf mengatakan, wahai ayahku, alangkah baiknya Allah Subhanahu wa taala setelah syaitan berhasil menyesatkan saudara-saudaraku, syaitan berhasil memisahkan kita semua. Akhirnya Allah kembali mengumpulkan. Lihat bagaimana Nabi Yusuf tidak menyalahkan saudaranya. Dia tidak menyalahkan saudaranya. Dia tidak ceritakan kepada ayahnya kalau saudaranya yang 10 ini telah buang dia ke sumur. Dia tidak ceritakan itu karena kalau dia ceritakan itu, pertemuan ini tidak indah. Nikmat ini akan tidak indah. Ayahnya mungkin akan marah kepada abang-abangnya. Dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Dia tidak bongkar semua kejahatan mereka di hadapan ayahnya. Dia tidak bongkar kejahatan mereka di hadapan saudara-saudaranya. Kalau dia bongkar di hadapan saudara-saudaranya, kira-kira memang gak pertemuan itu? Aku sih dulu buang saya ke sumur. Kalau tidak saya gak jadi budak. Kalau enggak saya gak ada di penjara. Itu semua karena kalian berupaya untuk membunuh aku. Dia tidak katakan begitu. Dia tidak katakan seperti itu. Tapi yang disalahkan oleh Nabi Yusuf, adalah syaitan. Syaitan berhasil menyesatkan saudara-saudaranya. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad ketika beliau dipaksa raja untuk mengakui Al-Quran adalah makhluk, Imam Ahmad tidak mau mengakuinya. Karena memang Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk, dia adalah kalamullah. Yang makhluk kertasnya aja.
Adapun lafaz dan maknanya kalamullah. Kalau hari kiamat sudah dekat, Allah akan angkat itu lafaz Al-Quran. Tinggal kertas saja. Allah akan angkat maknanya dengan mematikan ulama-ulama. Coba Anda renungkan sekarang. Sekarang Anda masih bisa baca Al-Quran? Masih bisa kan? Kalau tiba-tiba tidak ada lagi lafaz Al-Quran di kertas itu, gimana kira? Tiba-tiba lafaz Al-Quran itu, tulisan Al-Quran itu Allah angkat. Selama ini tidak pernah dibaca, tidak pernah berupaya untuk bisa bacanya. Tiba-tiba Allah angkat itu Al-Quran. Tinggal kertas saja. Anda buka Al-Quran dimanapun, hanya kertas putih saja. Kira-kira gimana? Penyesalan bahwa selama ini tidak pernah mempelajari dan membaca Al-Quran. Nah, Imam Ahmad dipaksa oleh raja, oleh penguasa untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Beliau tidak mau mengatakan. Beliau tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sehingga beliau dipenjara dan beliau disiksa. Beliau disiksa, dipenjara selama 18 tahun. Selama 18 tahun. Nah, setelah beliau lepas, datang salah satu yang menyambutnya, yang menghukumnya. Al-Qadhi yang selalu menyiksanya, datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu anaknya Muhammad membuka pintu. Orang ini mengatakan, di mana Imam? Saya mau minta maaf. Saya adalah salah satu orang yang selalu menyiksa beliau. Lalu anaknya memanggil Imam Ahmad, melaporkan bahwa di luar ada orang yang selama ini menyiksa dia 18 bulan. 18 bulan di penjara. Apa kata Imam Ahmad? Katakan kepada dia, dia belum minta maaf juga, saya udah maaf. Dia belum minta maaf juga, saya udah maaf. Anaknya bilang, kok begitu wahai dia? Kok begitu? Dia belum minta maaf, engkau sudah maafkan. 18 bulan disiksa, dicambuk. Imam Ahmad memaafkan. Imam Ahmad mengatakan, apa gunanya untuk aku kalau aku tidak maafkan? Apa gunanya? Jadi kalau orang melakukan kesalahan, kepada kita, sebenarnya siapa yang paling butuh maaf itu? Memaafkan dia. Si A melakukan kesalahan pada kita. Sebenarnya yang paling butuh maaf kita itu kita atau si A? Kita. Kenapa? Karena inti daripada hidup ini maaf. Inti daripada hidup ini adalah maaf. Maaf dari siapa? Maaf dari siapa? Maaf dari sesama manusia. Faktor terbesar antara lain untuk mendapatkan dua maaf ini, maaf dari Allah dan maaf dari manusia, adalah faktor terbesarnya memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Maka dari itu Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'inda lil muttaqin. Bersegera kalian. Jangan tunda. Hidup ini singkat. Anda tidak tahu mau mati kapan. Mungkin nanti setelah salat subuh. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Orang yang masuk surga itu orang yang mendapatkan maaf. Maka segera upayakan maaf itu kata Allah. Apa penyebab maaf? Antara lain terbesar, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayz. Penyebab maaf terbesar antara lain adalah bersedekah. Penyebab maaf terbesar antara lain adalah kadhibina al-ghayz. Menahan amarah. Penyebab maaf berikutnya afina 'anil nas, terus menerus memaafkan orang lain. Lihat yang dua hal ini. Kalau ada orang
tidak bisa menahan amarah. Rusak enggak hubungan sesama manusia? Rusak enggak? Saya ada lihat keluarga, bahkan mereka minta solusi dari saya. Mereka keluarga orang Belanda punya perusahaan, tapi ribut siapa yang jadi direktur, siapa yang jadi, rusak semua. Tali persaudaraan rusak, kekeluargaan rusak. Gara-gara apa? Tidak mampu menahan amarah. Gara-gara apa? Tidak mampu memberi maaf. Tidak mampu memberi maaf. Jadi pintu syaitan yang sangat besar antara lain di hati manusia adalah amarah. Amarah. Ketika amarah ini terbuka, tidak tertahan, maka syaitan akan memasuki tubuh manusia dan dia merusak amal minan nas. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Lihat banyak orang tidak bisa memaafkan saudara kandungnya sendiri. Ya, kita punya masalah banyakkan ke orang lain atau ke saudara kandung. Kita banyakkan masalah ke orang lain atau ke istri, atau ke orang tua, atau ke abang, ke adik, ke paman, ke bibi. Masalah terbesar kita ke siapa? Lihat, ke orang-orang dekat kita yang padahal kita nggak bisa hidup tanpa orang itu. Mereka adalah orang yang Allah datangkan untuk menyempurnakan kebahagiaan kita. Tapi syaitan datang untuk merusak hubungan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Lihat, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Maka orang yang menjadi peluang atau menjadi sebab terbesar orang mendapatkan maaf dari Allah adalah banyak memaafkan orang lain. Terus menerus memaafkan orang lain. Ini sebab terbesar. Kita mendapatkan maaf dari Allah, maaf dari orang lain. Kalau kita maafkan orang lain hari ini 100 orang atau 100 orang yang akan maafkan kita. Al-jazā'u min jinsil amal. Walaupun kadang kita tidak meminta maaf. Ini tadi Al-Ghajjal tadi 18 bulan dia cambuki memaafkan. Ternyata belum minta maaf dia Ahmad sudah maaf. Ya. Coba kalau Imam Ahmad tidak maaf. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Imam Ahmad mengatakan, untuk apa? Apa manfaatnya? Apa gunanya bagiku wahai anakku kalau aku tidak memaafkan dia? Ada orang punya salah sama Anda, lalu Anda tidak maafkan. Apa manfaatnya? Coba. Apa manfaatnya? Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia tahu bahwa ternyata salah satu yang menuduh Aisyah melakukan selingkuh dengan Safwan adalah sepupunya sendiri, anak bibinya. Anak bibinya yang ikut menuduh Aisyah. Siapa namanya? Nama sepupu Abu Bakar adalah Mistah bin Utsara. Mistah bin Utsara ikut menuduh Aisyah melakukan selingkuh. Coba bayangkan, anak daripada Abu Bakar yang dia tinggal di rumah Abu Bakar, yang ngasih makan dia adalah Abu Bakar. Maka begitu Abu Bakar tahu ketika Allah menurunkan ayat membersihkan nama Aisyah seperti yang kita ceritakan kemarin, Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku tidak akan bantu lagi Mistah. Demi Allah, aku tidak lagi bantu Mistah. Abu Bakar bersumpah. Langsung Allah turunkan ayat. Apa kata Allah? Tidak pantas bagi orang yang Allah berikan kelapangan rezeki untuk tidak lagi membantu kerabat dekatnya, tidak lagi membantu orang miskin, tidak lagi membantu orang yang hijrah fi sabilillah. Apakah kamu tidak mau dosamu dimaafkan? Nah ya,
Apakah kamu tidak mau dosamu dimaafkan? Langsung Abu Bakar menarik sumpah. Dia langsung mengatakan, aku akan terus memberi kepada Bismillah. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Nah maka dari itu, memaafkan orang itu sangat sulit kecuali orang yang beriman. Memaafkan orang yang bersalah itu sangat sulit kecuali orang yang mengerti nilai dunia, mengerti nilai surga. Dunia ini apa? Surga itu apa? Banyak orang gara-gara persoalan yang sepele dia tidak mau memaafkan orang lain. Dia rela kehilangan surga hanya karena permasalahan dunia. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Maka dari itu supaya kita bisa memberikan maaf yang indah pada orang lain, kita harus mengerti bagaimana maaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah nanti memaafkan kita di akhirat. Agar supaya kita bisa memaafkan orang lain dengan maaf yang indah. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita keluar dari dunia ini, dalam artian kita mati. Kira-kira kalau kita mati, mau lagi gak kita dunia ini? Mau lagi gak kita? Yang mana gara-gara dunia ini kita tidak bisa memaafkan orang. Orang yang kalau ruhnya sudah di kerongkongannya, dia hanya menginginkan tolong ya Allah, tunda kebaikan dan kehidupan, tunda kematianku sementara dia hanya untuk melakukan satu kebaikan. Ternyata dia tidak lagi meminta kematiannya ditunda. Dia tidak lagi meminta kematiannya ditunda untuk mengumpulkan uang. Yang selama ini gara-gara ini dia tidak bisa memaafkan orang lain. Yang selama ini gara-gara ini dunia dia marah sama orang lain. Ternyata tidak ada yang lebih baik daripada amal saleh. Tidak ada belanja yang paling baik yang kita kumpulkan selain daripada amal saleh. Coba bayangkan kalau masuk ke dalam barzakh. Kita tidak tahu kita dapat ke barzakh. Tapi kalau kita masuk ke dalam barzakh, hanya ada dua kemungkinan. Ini barzakh, taman surga atau lubang neraka sampai hari kiamat. Lihat siapa yang selamat di sini, siapa yang bisa menjawab pertanyaan. Man rabbuka? Bisa jawab itu? Siapa? Semua kita bisa jawab kalau masih hidup. Tapi belum tentu kalau udah ditaruh bawah bumi. Tapi kira-kira kalau Anda setiap hari sholat bisa jawab? Anda sholat datang ke masjid minimal 5 kali sehari semalam. Kita tak usah hitung, tak usah hitung sholat sunnahnya. Anda katakan Allahu Akbar. Lalu Anda katakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anda rukuk, Anda katakan Subhana rabbiyal azim. Anda sujud, Anda katakan Subhana rabbiyal a'la. Anda bangkit dari sujud, Anda katakan Sami Allahu liman hamidah. Anda duduk antara dua sujud, Anda katakan Rabbil firli. Anda tahiyat, Anda katakan At-tahiyatu lillah. Kira-kira bisa jawab nanti dari jawab. Bisa jawab kan kira-kira? Itu yang bikin Anda bisa jawab. Itu yang bisa Anda, itu yang bikin Anda bisa jawab. Anda isi usia Anda dengan ketaatan. Anda isi usia Anda dengan mengikuti Rasul. Anda isi usia Anda dengan membaca, mempelajari Al-Quran yang Allah turunkan. Enggak usah latih Allahu Rabbi Muhammadun Nabi. Enggak usah latih. Kalau enggak sholat enggak bisa jawab itu nanti.
membacanya, nggak mempelajari maknanya, nggak bisa jawab. Tapi kalau coba deh, kalau Anda sholat, satu kali sholat, sekali sholat, ini sholat subuh, berapa kali Anda katakan Allah? Berapa Anda kali Anda katakan Subhanallah bihamdihi, Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Rabbil firli, at-tahiyyatu. Berapa kali Anda ulang itu sekali sholat? Masa Allah ngajarin Anda nanti di bahasa menjawab? Itu yang paling kita butuhkan di dunia ini, bukan dunia ini. Gara-gara dunia gagal mendapatkan surga di akhirat. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu terus-menerus renungkan. Ada orang sampai mati dia bisa memaafkan. Ada yang begitu. Waliyahuddin sampai mati dia bisa menerima. Bagaimana kau ingin dimaafkan Allah kalau kau tak bisa memaafkan orang? Bagaimana kau akan dapat maaf dari orang lain kalau kau tak bisa memaafkan orang lain? Apakah Anda tak punya salah sama orang lain? Nah, maka dari itu renungkan pertama sekali kalau masuk ke dalam kubur. Yang Anda butuhkan apa? Bukan dunia ini. Yang Anda butuhkan itu maaf. Yang Anda butuhkan adalah, yang kita butuhkan adalah maaf. Kalau maaf ini dapat selamat dari alam kubur, kalau maaf ini dapat selamat dari neraka, kalau maaf ini dapat masuk surga, selesai. Maka tujuan hidup pada saat maaf. Kalau orang masuk barzah yang ada di taman surga itu orang yang dapat maaf. Kalau orang masuk barzah, dia tidak ada di taman surga, dia ada di lubang neraka. Adalah orang yang gagal dapat maaf. Mati itu tiba dia gagal dapat maaf. Orang yang masuk neraka itu orang yang gagal dapat maaf. Yang masuk surga itu orang yang dapat maaf. Selesai. Kalau begitu ingin dimaafkan kan? Kalau ingin, ya bagaimana Anda bisa dimaafkan kalau tidak bisa maafkan orang lain? Permasalahannya besar Ustaz, hanya dunia permasalahannya. Selesai. Maka saya katakan tadi, tidak ada yang bisa memaafkan kecuali orang yang beriman. Tidak ada yang bisa memaafkan kecuali orang yang mengerti hakikat dunia. Dan ada orang yang bisa memaafkan kecuali orang yang mengerti bagaimana mahalnya surga. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini dunia ini pun terjadi hari kiamat. Ketika selesai bahasa, Anda renungkan itu. Kalau kita dibahas, kita akan ada di taman surga atau tidak? Kuncinya adalah mana? Kuncinya adalah mana? Terjadi hari kiamat. Terjadi hari kiamat. Manusia bangkit dari kuburnya. Siapa yang pertama sekali bangkit? Siapa yang pertama sekali bangkit? Yang pertama sekali bangkit adalah Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari tempat yang paling mulia. Tempat yang paling mulia dinisbahkan dengan hari kiamat Madinah. Kalau tidak dinisbahkan dengan hari kiamat, tempat paling mulia adalah Makkah. Tapi kalau nanti terjadi hari kiamat, tempat yang paling mulia adalah Madinah. Maka dari Madinah bangkit orang mulia. Dari Madinah bangkit orang yang paling mulia siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi yang bangkit dari situ? Di sampingnya siapa? Abu Bakar. Siapa lagi yang bangkit dari sampingnya? Adalah Umar. Siapa lagi yang bangkit dari sampingnya? Isa. Karena pendapat yang paling rajih, Isa akan wafat nanti di Madinah dan akan dikuburkan di samping Rasul. Nah, Isa setelah mereka bangkit, siapa lagi yang bangkit? Orang-orang yang mati di Madinah dalam keadaan tidak menyebutkan Allah. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa di antara kalian yang bisa untuk mati di Madinah, maka matilah di Madinah. Cuma bukan tujuannya pergi ke Madinah lalu bunuh diri. Enggak. Tapi mati di Madinah itu lebih utama dari mati di Makkah. Mati di Madinah itu adalah lebih utama dari mati di
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa di antara kalian yang bisa mati di Madinah, maka silakan mati di Madinah. Kenapa? Karena setiap orang yang mati di Madinah dalam keadaan bertauhid, dia wajib mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu orang yang mati di Madinah ketika dibangkitkan, mereka orang yang paling dekat dengan Nabi ketika dibangkitkan. Mereka orang yang paling dekat dengan Nabi ketika dibangkitkan. Nah maka itu setelah Rasul bangkit Abu Bakar bangkit, Umar bangkit, Isa lalu bangkitlah semua orang yang beriman, sahabat-sahabat dan lain yang mati di Madinah, yang mereka mati dalam keadaan bertauhid. Lalu setelah itu siapa yang bangkit berikutnya? Adalah orang-orang yang ada di Makkah, yang mereka mati di Makkah, mereka yang wafat di Makkah, wafat dalam keadaan beriman. Siapa yang bangkit dari Makkah? Antara lain adalah ada Nabi Hud, antara lain ada Nabi Saleh, antara lain ada Ayub, antara lain di situ ada Maryam, dan orang-orang yang beriman yang wafat dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Lalu setelah itu siapa lagi yang bangkit? Yang bangkit adalah mereka yang wafat di Palestina. Mereka yang wafat di Palestina. Siapa yang wafat di Palestina? Maksudnya wafat. Kalau ada Yahudi dibunuh di Palestina. Siapa yang wafat di Palestina? Orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Siapa? Rasul-rasul setelah Ibrahim wafat di Palestina. Di sana ada Yusuf, di sana ada Ibrahim, di sana ada Yakub, ada Ishak dan lain-lain. Jemaah sekalian dan semua orang-orang yang wafat di Palestina. Maka kadang-kadang kita sedih lihat saudara kita di Palestina. Tapi itu jalan mereka menuju surga yang sangat mulia. Bagaimanapun kita tetap wajib mendoakan. Kalau bisa bantu ya bantu. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Maka tadi Nabi katakan tidak boleh menyinggahi hukum pergi ke sebuah tempat kecuali tiga tempat: Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah itu bangkitlah semua orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Nah, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Ketika mereka dibangkitkan, lalu manusia dijemur 50.000 kaki, matahari 1 minggu. Yang akhirnya setelah 50.000 kaki, mereka meminta syafaatul kubra. Apa syafaatul kubra atau syafaatul ulama? Mereka manusia mendatangi nabi-nabi ulul azmi agar supaya nabi-nabi ini memohon kepada Allah agar supaya dilakukan proses berikutnya. Ini berdiri doa pada hari 1 Mei, luar biasa, nggak pakai celana, nggak pakai sendal. Coba bayangin tuh, Aisyah ketika Nabi menceritakan ini, Aisyah katakan nggak pakai sendal ya Rasulullah, nggak pakai celana, enggak. Aisyah, jangan. Kenapa Aisyah? Malu dong. Kata Rasulullah, tidak seperti yang kau bayangkan Aisyah. Keadaan sama. Tidak ada orang yang sempat melirik orang lain walaupun semua telah. Bukan seminggu, 2 minggu, 50.000 tahun. Bisakah Anda mengerti bagaimana sulitnya keadaan? Mudah-mudahan kita tidak ikut ya, karena ada orang yang tidak ikut itu. Antara lain orang 7 golongan. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang mendatangi ulul azmi. Pertama sekali yang mereka datangi adalah Adam. Mereka katakan, mereka puji wahai Adam, engkau adalah bapa manusia. Allah menciptakanmu langsung dengan 2 tangannya. Wahai Adam, Allah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Tolong minta kepada Allah supaya dilakukan proses. Tolong, udah tak kuat. Kata Adam, aku nggak berani, nggak bisa bayangin kalau aku ketemu dengan Allah bagaimana amarah Allah
karena dia melakukan dosa. Pernah melakukan dosa. Satu larangan, tidak boleh makan buah tapi dia makan. Satu dosa. Allah udah maafkan belum itu? Udah. Allah udah maafkan itu. Tapi tidak ada pernyataan langsung dari Allah. Dosamu itu udah maafkan Anda. Tidak ada. Dia bilang pergilah kalian ke Nabi Nuh. Lalu datang manusia ke Nabi Nuh. Mereka menyanjung Nabi Nuh. Lalu mereka katakan, Nuh, tolong minta kepada Allah supaya Allah melakukan proses. Nabi Nuh katakan, tidak bisa saya bayangin, tidak bisa saya bayangin. Kalau aku ketemu Allah, Allah marah aku punya dosa, aku punya salah satu. Dia ngomong anaknya supaya masuk ke kapal itu. Nabi Nuh dekat ke Madinah. Dekat. Karena setelah Nabi Nuh, diangkat menjadi rasul, maka antara lain orang yang paling durhaka adalah umat Nabi Nuh. Kenapa? Karena umat Nabi Nuh pertama sekali menyebutkan Allah. Mereka menyebutkan Allah dengan kuburan. Umat Nabi Nuh lah yang pertama sekali melakukan kedurhakaan yang namanya kesyirikan. Maka ini umat sangat durhaka. Maka ini umat Allah beranguskan. Allah secara total habiskan semua. Tidak ada yang sisa. Satu pun orang kafir tidak ada yang sisa. Ada beberapa umat yang Allah habiskan secara total. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Salih, umatnya Nabi Lut, dan kaumnya Fir'aun. Ini secara total satu pun tidak disisakan Allah kalau dia kafir. Tapi yang beriman pasti selamat. Jadi dari bahwa nggak ada yang selamat. Kalau Allah ingin menghub, jemaah sekalian, yang selamat hanya orang yang beriman saja. Hanya orang beriman. Nah, ketika terjadi banjir yang sangat besar, lalu naiklah ke kapal siapa yang ingin selamat. Antara lain kapal ini Allah, Nabi Nuh membuat kapal itu 3 tingkat. Nabi Nuh membuat kapal itu 3 tingkat. Tingkat pertama yang paling bawah, di situ ada binatang-binatang melata. Apa contohnya? Ular, apa lagi? Semua yang melata ada di tingkatan pertama. Di tingkatan yang kedua itu binatang-binatang buas. Tapi di situ keberatan. Ada harimau, sepasang. Ada singa, ada kucing dan lain-lain. Di tingkatan yang ketiga ada orang yang beriman. Ada binatang-binatang yang sangat baik. Kambing dan jenisnya, sapi dan jenisnya, termasuk kerbau, onta dan lain. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi binatang yang ada di tingkatan pertama dan tengah itu kalau kita lihat sekarang hidup di dunia ini mereka di malam hari. Mereka keluar cari rezeki di malam hari. Yang ada di atas itu manusia, kambing, ayam, kerbau itu hidupnya di siang hari. Kalau udah sore, secara otomatis mereka masuk rumah. Gantian di luar cari rezeki. Kalau digabung repot. Keluar sama semua siang hari mau. Repot nggak? Jemaah sekalian yang insyaallah terjadi banjir. Dan di dalam kapal itu ada 3 anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh 4, 1 tidak mau, istrinya 2, istrinya 1 kafir, anaknya 1 kafir dari Kan'an namanya. Dari istri yang 1 anak 3. Nah, setelah selesai banjir, semua yang ikut di kapal itu yang beriman tidak memiliki keturunan. Kecuali anaknya Nabi Nuh yang 3 itu. Itulah kaum Ad, kaum Tsamud dan lain-lain. Ya. Nah, maka ini ayat kita kedua itu Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dinamakan Jabdul Anbiya. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, tapi dia nggak bisa memberikan maaf. Karena apa? Dia bilang nggak bisa saya bayangin. Saya punya dosa. Dia bilang pergi ke Ibrahim juga bilang saya punya dosa satu, nggak bisa, berarti saya menemui Allah. Dia bilang pergi ke Musa juga ngomong begitu. Pergi kepada Isa juga bilang begitu. Hanya 1 dosa.
Padahal ini semua dosa sudah dimaafkan, cuma nggak ada pernyataan langsung bagaimana bahwa dosa mereka ini telah dimaafkan. Yang berani mendatangi Allah untuk meminta syafaat Allah hanya Nabi. Hanya Nabi. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan pernyataan langsung dari Allah. Dosamu yang sudah lewat dan yang akan datang aku sudah maafkan. Wahai Muhammad, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ini yang membuat Nabi berhak mendapatkan syafaat Allah. Karena Allah memberikan pernyataan secara jelas dosanya yang akan datang dan yang sudah lewat itu Allah sudah maaf. Maka dia berhak mendapatkan syafaat. Ini sebab. Sebab yang kedua, apa sebab yang kedua? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad. Kalau malam salat tahajud. Jadi salat tahajud bagi Nabi adalah wajib. Karena itu Allah berikan kepada dia kemuliaan. Kenapa? Karena Nabi selalu sholat malam. Kalau Nabi sholat malam, tumitnya berkah. Maka sholat yang pertama sekali diwajibkan sama Nabi, sholat malam. Maka begitu Nabi meminta syafaatul kubra, Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga sana. Allah turun untuk melakukan hisab. Kenapa? Karena sholat malam. Bapak ingin nggak kuliah nanti di akhirat? Ingin nggak? Kalau ingin kuliah di akhirat, ketika Allah turun sepertiga akhir malam, bangunlah dan sholat. Maksudnya sholat apa? Adalah sholat malam. Kenapa? Karena tidur itu adalah mati kecil. Mati besar, bangunnya kapan? Nanti hari kiamat. Maka orang kafir mengatakan memba'athana min marqadina hadza. Siapa yang bangunkan kami dari tidur kami? Siapa yang bangunkan kami dari tidur kami? Tidur sesungguhnya, tidur panjang adalah mati. Bangun nanti hari kiamat. Begitu hari kiamat terjadi, apa yang membuat Allah mau turun dari singgasananya untuk memberikan syafaatul kubra adalah syafaat Nabi. Kenapa? Karena Nabi sholat. Sebelum terjadi hari kiamat ada mati kecil. Apa mati kecil? Mati kecil adalah tidur. Orang yang beriman ketika dia tahu seperti ke akhir malam Allah turun ke langit dunia, dia bangun dari mati kecilnya lalu dia sholat. Kita kembali kepada kajian kita. Para nabi-nabi ulul azmi itu tidak berani bertemu dengan Allah. Hanya karena mereka merasa memiliki satu dosa. Tapi dosa ini sudah dimaafkan Allah. Hanya saja tidak ada pernyataan yang jelas, aku sudah maafkan dosa. Itulah ngerinya dosa. Para nabi ulul azmi pun seperti itu takutnya terhadap dosa. Hanya satu dosa. Bagaimana dengan kita? Berapa dosa? Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, lagi-lagi ingin saya sampaikan bahwa faktor terbesar dosa kita dimaafkan. Kita dapat maaf dari Allah, kita maaf dari orang lain. Maafkanlah sebanyak mungkin orang lain, tapi dengan maaf fasfahis safhan jamil, maaf yang indah, maafkan saja. Tidak usah kau maki dia, tidak usah kau tonjok dia, tidak usah kau berhenti melakukan kebaikan kepada dia. Itulah maaf yang dinamakan maaf yang indah. Sama dengan Allah pada kita. Allah terus berbuat baik sama kita. Di saat yang sama kita tidak pernah berhenti melakukan dosa. Maaf yang indah kan? Kalau Allah katakan sekali kamu melakukan dosa, turun mereka bukit. Terlambat sholat, turun mereka bukit. Repot kan? Repot. Kita terus melakukan dosa dan berhenti, tapi di saat yang sama Allah juga tidak pernah berhenti. Allah juga tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Ya, nikmat itu bukan uang saja, nikmat itu kesehatan dan yang luar biasa ya. Nah, jadi kita terus
bermaksiat kepada Allah, tapi Allah juga tidak pernah berhenti memberikan maaf, tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita, ya. Nah, maka dari itulah maaf yang indah dari Allah. Maka dari itu Allah menginginkan Anda memberikan maaf yang indah pada sesama hambanya. Sebagaimana memaafkan ini adalah menjadi akhlak tertinggi para nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Sudah, kita tutup dengan subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa